Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tentang ilmu Rijalul Hadis, salah satu cabang dari cabang ilmu hadis, di mana sangat penting sekali untuk mengetahui apakah hadis yang kita pelajari adalah hadis yang benar-benar sahih dari Rasulullah SAW ataukah tidak. Karena sebagian dari ruwatul hadis atau perawi-rawi hadis itu adalah orang-orang yang tidak siqah, orang-orang yang tidak bisa dipercaya, sehingga tentu kalau memang ada indikasi ke arah ketidakpercayaan, tentunya tidak akan dimasukkan sebagai orang yang bisa meriwayatkan dengan benar. Mungkin saja dia akan berbohong sehingga menjadi hadis yang bukan sahih lagi. Maka secara umum bahwa rijalul hadis dari kata sammu lana rijalakum, ya, ma yabhasu fi ahwalur rawi min haitsu ittisafihi bi syarti qabulil khabar wa adamihi. Jadi ilmu ini adalah membahas tentang perawi hadis dan sifat-sifatnya dan syarat dapat diterima atau tidaknya perawi hadis tersebut. Kemudian ilmu rijalul hadis juga disebut sebagai ilmul jarh wa ta'dil. Al jarh artinya adalah ta'sirun fil jismi bisilahi wa nahwihi. Jarh adalah melukai seseorang dengan senjata atau sebagainya. Dan sebagai istilah orang-orang muhaddisin atau orang-orang ahli hadis adalah at-ta'nu fir riwayah. Jadi dia menjelekkan dalam rawinya, rawi hadis, bima yusallibu adalatihi, karena dia adalah bukan orang yang adil, atau dhabtihim, atau orang-orang yang pandai dalam kecerdasannya. Wahwa sifatun mata ilhaqa birrawi. Jadi sifat ini itu selalu akan terpaut pada rawi hadis. Ad-da'dil fil istilah adalah sifat pada rawi dengan keadilannya sehingga dapat dipercaya atau dapat diterima periwayatannya. Dalam Islam, dalam syarat-syaratnya sebagai perawi, pertama adalah Islam, tentunya dia adalah seorang muslim. Jika dia seorang muslim, maka diterima. Walaupun dia cerdas, walaupun dia adalah orang yang pandai, walaupun dia itu di masyarakatnya sebagai orang yang terpercaya, namun jika dia adalah seorang yang tidak siqah, maka dia bukanlah orang yang bisa dikategorikan sebagai perawi hadis. Yang kedua adalah balik. Dia harus balik, dia harus mempunyai akal. Kalau seandainya dia itu adalah orang yang masih kecil, maka tidak bisa. Yang berikutnya adalah takwa, tentunya, ya, takut kepada Allah, yaitu menjauhi dari larangan dosa-dosa besar serta meninggalkan hal-hal yang menyebabkan dia menjadi dosa besar dari dosa-dosa kecil. Dosa kecil tentunya kalau dipupuk terus-menerus akan menjadi dosa besar. Maka ini tidak boleh dalam perawi hadis. Kemudian kenapa rijalul hadis ini sangat penting? Ini pertama adalah isbatu hujjatil khabar al-wahid, sebagai tanda bahwa hujjah hadis itu benar, maka ini wajib benar, ya. Seandainya perawi hadis itu tidak benar, tentunya kita akan menyaksikan apakah hadis ini benar-benar dari Rasul ataukah tidak. Karena perawi itu akan dilihat dari keadilannya, apakah dia seorang yang adil, apakah seorang yang tidak, ya. Kemudian isbatud dzawahiri riwayah bil idhofah ilaina, sebagai penekanan, sebagai hujjah yang datang kepada kita, sebagai keyakinan untuk meyakinkan hujjah yang datang kepada kita. Kemudian dari sini juga kita akan mengetahui bagaimana perawi hadis dari masa ke masa, tentunya bukan hanya satu masa dari sahabat saja, tapi masa ke masa sampai tabi'in atau tabi'in yang menulis hadis tersebut. Sehingga
Kemudian dari sini pertama kita akan membahas tentang tarikh kitabat hadal ilmi. Kapankah ditulisnya ilmu ini? Pertama di zaman Rasulullah SAW, bahwa Rasul tidak menganjurkan untuk menulis hadis, sehingga ketika zaman Rasul tentulah tidak ada rijalul hadis, tidak ada ungkapan samulana rijalakum, tunjukkan orang yang meriwayatkan hadis ini, sehingga tidak diketahui ilmu ini. Kemudian setelah itu zamannya Umar bin Khattab, ada seorang sahabat yang bertamu ke rumah Umar bin Khattab. 3 kali diketok, assalamualaikum, assalamualaikum, tidak ada. Akhirnya dia pergi. Setelah itu Umar mungkin tahu bahwa ada yang mengetok, akhirnya dia lari untuk menemui orang tersebut. Kemudian, kenapa engkau pulang padahal kamu sudah mengetok pintu dan salam? Kemudian dia mengatakan ya bahwa jika orang itu mengetok 3 kali ya salam, sudah ternyata tidak ada yang membukakan pintu, maka dia harus pulang. Siapa yang samurana rijalakum, siapa yang merawikan ini? Apakah hadis ataukah Al-Quran atau apa? Kok saya tidak tahu gitu. Dari situlah ungkapan ada samulana rijalakum. Dan setelah kematian Utsman ya, otomatis ketika meninggalnya Utsman bin Affan, ini terjadi fitnah yang sangat besar tentunya ya, antara umat Islam terpecah belah dan lain sebagainya. Banyak orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi orang-orang pembangkang, sehingga di sini sangat sangat gelap sekali ya. Sejarah Islam itu ketika waktu itu sangat mengerikan sekali, sehingga di sini banyak sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis, kemudian dilanjutkan ke tabiin, kemudian banyak sekali orang-orang yang mengatakan samulana rijalakum, ya, katakan siapa yang mengatakan kepadamu, sampai Rasulullah SAW. Kalau memang dia adalah seorang yang dari kalangan yang terpercaya, maka bisa diterima hadisnya. Tapi kalau tidak bisa. Kemudian setelah 40 tahun, pertama kali orang yang menulis hadis ini adalah rijalul hadis adalah Ubaidillah bin Abi Rafi'. Ya, dia adalah seorang maula Rasulullah SAW, dalam sahabat alladzina syahadu ma'al mu'minin alaihi hurubatan misal siffin wal jaman wan nahroban. Dan dia adalah seorang yang berperang dalam Siffin. Perang Siffin adalah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Jamal adalah perang antara Amirul Mukminin Ali melawan Aisyah radhiyallahu anha, terjadi perang saudara di situ. Kemudian ada Nahrawan ya. Nahrawan adalah perang yang pembebasan Persia, dan ini adalah seorang sahabat yang luar biasa ya. Kemudian al-hajah ila hadal ilmi, kenapa kita membutuhkan ilmu ini? Tentunya Rasulullah SAW adalah seorang sebagai sumber dari syariat, termasuk salah satu sumber dari syariat. Kalau kita mentaati Allah dari Al-Qur'annya, tentu kita harus mentaati Rasul SAW dari hadis-hadisnya. Tentunya kalau hadis itu memang benar-benar sahih, maka kita bisa mengambilnya sebagai sumber hukum. Namun kalau tidak, maka tidak bisa. Sehingga ilmu ini sangat-sangat penting sekali untuk menentukan bagaimana kedudukan hadis ini di mata sahabat. Kemudian turuku ikhbaru ruwah, bagaimanakah cara periwayatan itu? Ada Syu'bah bin Al-Hujjaj. Ini dia contohnya ya. Dia lahir pada 83, meninggal 160. Kemudian melanjutkan hadis itu kepada Sufyan Ats-Tsauri pada 97 sampai 167. Ini 61. Ini merupakan orang-orang yang perawi-perawi, yang penulis-penulis rijalul hadis. Kemudian ada Imam Malik ya, ada Imam Ibnu Mubarak tahun 93, kita lihat 179 dan lain sebagainya. Ini merupakan ilmu rijalul hadis. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi